Selamat pagi, Shalom, Jumat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita di tempat ini, amin. Saya percaya biarlah pagi hari ini ada sukacita dan ada kegerangan yang besar di tempat ini bagi Tuhan. Sebab segala pujian dan syukur kita hanya bagi Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan. Yang layak menerima segala pujian dan pengagungan kita. Kita mau bersorak, kita mau tinggikan nama Tuhan pagi hari ini. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Amin. Kita mau bersorak-sorak lebih lagi bagi Tuhan kita. Kita mau mengecap dan mau melihat betapa besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita mau merasakan dan menikmati segala kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Haleluya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah dan memuji.
kasih Tuhan, Engkau satu-satunya yang menjadi andalan kami, Engkau satu-satunya yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Kami hanya percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Segala pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan pada saat pagi hari ini, kami percaya itu sebagai dupa yang harum menyenangkan hati Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Tegur kami, bentuk kami, nasihati kami Tuhan. Karena kami butuh firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita beribadah kembali pada saat pagi hari ini. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan, amin. Segala puji-pujian yang sudah kita naikkan pada saat pagi hari ini, itu menjadi kekuatan bagi kita, itu menjadi remah bagi kita. Karena kita percaya ketika mulut kita penuh dengan puji-pujian dan pengagungan kepada Tuhan, di situ kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang sebuah ketaatan. Sebuah ketaatan. Saya percaya setiap kita merindukan berkat-berkat Tuhan. Saya percaya semua kita mengalami dan rindu menerima hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Tetapi saya mau katakan juga pagi hari ini, ketika kita merindukan mau mengalami hal itu saudara, Tuhan tuntut juga bagi setiap kita, kita mau taat kepada Tuhan. Ya, ada harga yang harus kita bayar saudara. Kita rindu, kita ingin selalu diberkati oleh Tuhan, mengalami mujizat, hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita terjadi. Tapi kita tidak mau belajar taat kepada Tuhan, mustahil saudara. Tapi kalau kita mau taat, tunduk kepada Tuhan, maka saya percaya apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi doa-doa kita, maka itu akan tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Bukankah firman Tuhan berkata, doa orang benar besar kuasanya bila dengan yakin didoakan dan percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Sebagai contoh kita tahu, ya. Kita tahu Ishak ketika Tuhan memerintahkan Ishak untuk pergi ke Gerar, ya. Di mana pada saat itu Mesir sedang dilanda oleh kelaparan, Tuhan menyuruh Ishak pergi ke daerah yang belum pernah dia kunjungi. Tapi pada saat Tuhan menyuruh Ishak pergi ke Gerar, Ishak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia pergi ke tempat itu saudara, tempat yang asing bagi dia, tempat yang tidak pernah dia kunjungi. Tapi pada saat itu dia taat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Ishak taat kepada Tuhan, dia mengalami berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita baca di dalam Kejadian 1. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 1. Kejadian 1 Kejadian 1 ayat Kejadian 26 ayat yang ke-12. Kejadian 26 ayat yang ke-12 ya. Kita baca bersama-sama. Kejadian 26 ayat yang ke-12 begini bunyi firman Tuhan.
Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Dikatakan di sini, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan memberkati Ishak? Karena Ishak adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata engkau akan pergi ke Gerar, maka dia pergi ke sana, saudara. Sekalipun mungkin secara manusia, apa yang harus dia lakukan di sana? Ya, dia merasa dia adalah orang asing di sana, tetapi dia taat kepada Tuhan, sebab dia percaya ketika dia taat, tunduk kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita taat, tunduk kepada Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya mujizat, yang namanya berkat-berkat Tuhan. Tetapi di saat kita taat, tunduk kepada Tuhan, saudara, maka ada juga proses, ya, ada proses, ada harga yang harus kita bayar. Tapi saya percaya, ya, proses Tuhan itu bisa kita lalui bila kita bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Saudara, kita punya anak, kita punya cucu yang masih sekolah. Ketika mereka ujian, mereka diujikan soal-soal, berarti mereka sudah mempelajari setiap ujian yang akan mereka isi. Tidak ada guru yang memberikan soal yang belum pernah dipelajari, saudara. Pasti setiap bahan-bahan ujian itu sudah dipelajari. Dan saya percaya, ya, setiap ujian, setiap apa yang kita alami pada saat ini itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Kita akan mampu mengatasi, kita akan mampu menghadapi semua itu bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar taat, maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan sama seperti yang dialami oleh Ishak pada saat itu. Saudara, yang kedua, kita melihat Saul. Ketika Tuhan mengangkat Saul sebagai raja, Tuhan berfirman kepada Samuel untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Saul, untuk dia membasmi orang-orang Amalek. Dari yang kecil, dari yang besar, perempuan, laki-laki, semua dibasmi. Dan bahkan juga hewan-hewan, binatang-binatang yang ada di sana semua harus dibasmi. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan berfirman kepada Samuel, dan firman itu disampaikan kepada Saul untuk dilaksanakan oleh Saul, tapi Saul tidak melakukan sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, dia melihat raja orang Amalek yang gagah perkasa, cakap, saudara. Dia tidak mau membunuh, dia sembunyikan. Binatang-binatang yang jelek, binatang-binatang yang tidak bagus, dia basmi. Ya, dia bunuh semuanya. Tetapi binatang-binatang yang tambun, binatang-binatang yang gemuk-gemuk, itu dia sembunyikan. Padahal Tuhan berkata, engkau harus membasmi semuanya. Tidak ada satupun yang hidup. Tetapi Saul tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat 23 kita baca lagi. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenun, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim.
Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan berfirman kepada Saul, dia harus membasmi, membunuh semua orang-orang Amalek, bahkan binatang-binatangnya. Tetapi Saul tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia sembunyikan Raja Agag, binatang-binatang yang tambun-tambun, yang gemuk-gemuk, dia sembunyikan. Dia berpikir begini, sayang daripada itu lembu-lembu, binatang-binatang yang tambun itu dibunuh, lebih baik diambil, dipersembahkan sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Tetapi Samuel berkata di ayat yang ke-22, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan tidak diukur seberapa lama engkau menjadi orang Kristen. Ketaatan tidak bisa diukur seberapa banyaknya pelayananmu di gereja. Ketaatan tidak bisa diukur seberapa banyaknya persembahanmu. Tapi ketaatan itu bisa dilihat dari gaya hidup itu setiap hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ketika kita taat kepada Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya berkat Tuhan. Ketika Saul tidak taat, saudara, maka Saul tidak diberkati oleh Tuhan. Maksudnya Saul sayang binatang-binatang yang gemuk-gemuk itu dibunuh. Lebih baik dipersembahkan. Samuel tidak berkata begini, wah kamu punya ide yang cemerlang juga Saul. Benar juga ya, daripada itu binatang-binatang yang gemuk-gemuk itu dibunuh. Sayang kalau yang kurus-kurus gak apa-apalah dibunuh. Tapi kalau yang tambun-tambun eman dibunuh. Kita bikin sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Pasti itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan mau ketaatan Saul. Tuhan mau melihat bagaimana Saul menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Tapi ketika dia tidak taat, maka kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, kerajaannya diberikan kepada Raja Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menjadi seorang yang taat kepada Tuhan? Yang pertama, menundukkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Menundukkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, kita pribadi punya kehendak, kita pribadi punya keinginan, kita pribadi punya nafsu. Ya, tetapi di saat seseorang itu berkata, Tuhan, aku mau mendengarkan Engkau. Tuhan, aku mau mentaati Engkau. Pada saat itu kita mengambil keputusan untuk menundukkan diri kita di dalam kehendak Tuhan. Ya, kalau kita sudah mau ambil keputusan bahwa kita akan mengikut Tuhan, bahwa kita mau belajar taat, berarti kita menundukkan pikiran kita, ya, kehendak kita di dalam kehendak Tuhan. Saudara tahu kisah tentang bagaimana Yesus ketika dia diperhadapkan dengan suatu kematian di kayu salib. Dia berkata kepada Bapa, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Kenapa Yesus berkata demikian? Secara manusia dia ada rasa takut, ya, menghadapi suatu kematian. Dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi apa jawaban Yesus? Dia menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, biarlah
kehendak Bapa. Inilah yang dikatakan menundukkan pikiran kepada kehendak Tuhan. Yesus maunya cawan itu berlalu daripadanya. Tetapi yang luar biasanya, bukan kehendakku Tuhan yang jadi, biarlah kehendak Bapa. Ada pujian berkata begini, ku dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu, ku paksakan kehendakku mengikutimu, ku relakan kau membentukku. Amin, saudara. Itu menundukkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Kita relakan hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Dan pembentukan itu ada harga yang harus kita bayar. Yang kedua, ya, bagaimana kita menjadi seorang yang taat? Yang pertama dikatakan menundukkan diri kepada kehendak Tuhan, dan yang kedua mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Coba kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Mazmur 145 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Dikatakan di sini, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang minta tolong kepada Yesus, Tuhan dekat. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan mendengar setiap seruannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Pertama, kita harus menundukkan pikiran kita di atas kehendak Tuhan. Dan yang kedua, kita mau belajar setia mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang kedua dikatakan juga, dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dalam nama Yesus. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka apa saja yang kita minta, tapi itu sesuai dengan apa maunya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam 1 Samuel, ketika Daud dikepung oleh orang-orang Filistin ingin membunuh Daud, apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan Daud? Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan? Ketika Daud bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan, maka Tuhan menjawab, maju Daud, aku akan menyertai engkau. Saudara, ketika Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab maju, maka Daud melakukan sesuai apa yang diperintahkan Tuhan.
Maka kita melihat kemenangan demi kemenangan dialami oleh Raja Daud. Ketika orang Filistin tidak puas karena mereka kalah, orang Filistin maju sekali lagi ingin membunuh Daud. Dan Daud mendengar hal itu dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Maka Tuhan menjawab, jangan maju, tapi buatlah lingkaran di bawah pohon-pohon kertau. Saudara, ketika Tuhan berkata jangan maju, maka Daud juga tidak maju. Dan Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika kita bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, maka kita harus taat untuk melakukan, saudara. Kita bertanya kepada Tuhan, tapi ketika Tuhan menjawab, kita berkata, aduh Tuhan, sangat berat. Contoh misalnya ada orang datang ke rumah kita dengan situasi kondisi yang seperti ini, ya, datang ke rumah kita dan kita berdoa, Tuhan, orang ini sudah mengeluh bahwa dia kekurangan, dia tidak ada bahan makanan di rumah. Tapi aku sendiri juga kekurangan, cuma ada sedikit Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan jawab dalam hatinya, kasih. Tapi kita berkata, aduh Tuhan, tinggal sedikit Tuhan. Kalau saya kasih, saya nggak makan hari ini. Tapi hati kecilnya, ya, Tuhan tegur dia kasih. Tapi dia tidak kasih, saudara. Dia tidak akan pernah mengalami berkat Tuhan. Tapi ketika dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ketika Tuhan bilang kasih, ketika dia kasih, saya percaya berkat Tuhan akan dia alami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus belajar taat, ya. Taat akan kebenaran firman Tuhan. Taat akan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saya dan saudara. Ada pujian berkata begini, walau pohon ara tak berbuah, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Amin. Dikatakan walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, tapi dia akan tetap ikut Tuhan. Dia akan tetap taat kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu tetap setia kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar taat, maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Contoh Bapak Ibu, ya, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita tahu kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar memerintahkan bahwa semua orang itu harus menyembah Tuhan, menyembah patung yang dibuat. Dan apa yang dilakukan Sadrak, Mesak, Abednego pada saat itu? Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Sehingga raja itu marah kepada Sadrak, Mesak, Abednego, dan dia memerintahkan supaya mereka bertiga dibuang ke dalam perapian yang 7 kali panasnya dari api biasanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego, saudara? Dia berkata, sekalipun saya dibuang ke perapian itu, sekalipun Tuhan tidak menolong aku tidak akan pernah menyembah patung yang raja dirikan. Aku akan tetap menyembah Tuhanku. Ini luar biasanya Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun dia diperhadapkan dengan kematian,
tapi dia tetap memiliki iman yang benar. Sekalipun saudara diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak baik, dia tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini adalah situasi yang tidak baik. Ya, mungkin kehidupan ekonomi kita, pekerjaan kita hari-hari ini sedang seret, saudara. Tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetap taat dan lakukanlah apa yang menjadi bagianmu. Tetap taat dan lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Maka percayalah bahwa engkau akan memperoleh berkat-berkat mujizat daripada Allah. Dan saya percaya saudara, ada pujian berkata, walau 1000 rebah di sisiku, tapi tetaplah Allah bersama-sama dengan aku. Saya percaya saudara, pujian ini bukan hanya syair yang begitu baik, bagus, tapi saya percaya ini adalah sebagai rema dalam hidup saya. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan, meninggalkan anak-anak yang taat, takut kepada Tuhan. Kita memiliki anak, kalau anak kita taat kepada orang tua, maka apa saja yang diingini saudara, yang dibutuhkan pada saat dia meminta, kita akan berusaha untuk memberi. Begitu juga Tuhan yang kita sembah, dia adalah Tuhan yang baik, Bapa yang baik. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan tahu porsimu. Ya, oleh sebab itu jangan pernah mengeluh sama Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel tadi kisahnya di mana Saul tidak melakukan kehendak Tuhan, kita baca kenapa dia tidak membunuh binatang-binatang yang tambun. Dia bilang karena dia takut kepada rakyatnya. Karena mereka minta supaya binatang-binatang itu, yang tambun-tambun itu disimpan saja. Dia takut saudara. Nah, ketakutan ini kadangkala membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Ketakutan ini kadangkala membuat kita, iman kita goyah, menjual iman kita. Ketakutan ini saudara membuat kita tidak akan pernah mengalami yang namanya damai sejahtera. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan harus belajar untuk taat, ya, untuk menyerahkan segalanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan biarlah ini menjadi rema dalam hidup saya dan saudara. Biar ini menjadi kekuatan kita. Kita mau belajar taat, tunduk kepada Tuhan seperti Ishak, ya, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Daud yang taat melakukan kehendak Tuhan. Kita melihat hal-hal yang luar biasa yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Kami tetap cinta Engkau Tuhan. Kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Yesus. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, Ku tetap setia. ku tetap setia.
Kami tetap cinta Engkau Bapa. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, Ku tetap setia Tuhan. ku tetap setia, Ku tetap setia. ku tetap setia, walau badai datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Tuhan Ku persembahkan seluruh hidupku. seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terlalu banyak Tuhan, yang Tuhan telah beri. takkan mungkin Bapa Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. ku persembahkan Tuhan Ku persembahkan seluruh hidupku. seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta Engkau. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sembah Dia. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita agungkan Dia, naikkan pujian penyembahanmu yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau menundukkan pikiran kami di atas kehendak Tuhan. Kami mau mempercayakan
Haleluya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa-Mu. Jamah setiap kami Bapa, jamah setiap kami. Kami merindukan aliran surgawi mengalir dalam hidup kami pada saat pagi hari ini. Hidararabasi hidaralabaya lalabalabasi. Hidararabaya lalabalabasi hidaralabaya lalabaya lalabaya. Hidaralabaya lalabaya lalabalabasi hidaralabaya hidaralabasi hidaralabaya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Jesus. Hidaralabaya lalabaya lalabasi. Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik Bapa, Engkau sungguh baik. Ya lalabasi, ya lalabaya lalabasi. Mari naikkan syukur saudara di hadapan Tuhan. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau adalah Allah yang baik. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang kukasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Tuhan menjamah engkau pada saat pagi hari ini. Tuhan menjamah engkau, mengurapi engkau. Tuhan merangkul engkau dengan penuh kasih sayang. Rasakan hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang sangat baik. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amin Yesus. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan
Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Masalah, pencobaan, persoalan yang datang dalam hidup kami tidak mengurangi kesetiaan kami kepada Tuhan, tidak mengurangi cinta kami kepada Tuhan. Kami tetap setia kepadamu, kami tetap mencintai Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini sungguh kami menerima berkat Tuhan, lawatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, yang mendengarkan kebenaran firman pada saat pagi hari ini. Kami percaya Engkau memberkati mereka Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka Bapa. Kuasa ilahi tercurah atas hidup mereka. Tuhan, kami percayakan seluruh jemaat yang kami kasihi ke dalam tangan Tuhan. Tilik mereka satu persatu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang mencukupi segala apa yang menjadi kebutuhan mereka. Engkau yang mendengar setiap apa yang menjadi seruan doa mereka. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan limpahkan berkat buat seluruh jemaat Tuhan. Yang dalam pergumulan kami percaya Tuhan Engkau menjawab setiap doa-doa mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita. Kami percaya Tuhan aliran surgawi mengalir bagi setiap seluruh jemaat Tuhan. Dan bagi setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, terpuji-pujilah nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan kami Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka, berikan roh takut akan Tuhan kepada mereka, supaya mereka memutuskan segala sesuatu, menjalankan roda pemerintahan yang ada di bangsa kami ini dengan takut akan Tuhan. Karena kami percaya ketika mereka memiliki roh takut akan Tuhan, maka Engkau akan memberkati bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan buat para dokter, perawat, para medis yang ada di bangsa kami ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tanggung jawab yang besar ada di pundak mereka Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, memberkati keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, segala doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa yang benar didoakan bila dengan yakin, maka akan besar kuasanya. Dan itu kami imani sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yesusku, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Aku
seluruh sidang jemaat GPPSL Bethel yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka dengan berkelimpahan. Kami percaya Tuhan berkat-berkat ilahi mengalir dalam hidup mereka. Dan kami percaya kesehatan, kekuatan, apapun yang mereka butuhkan, Tuhan Engkau memberkati. Pagi hari ini biarlah berkat, damai, sejahtera yang dari Allah Bapa mengalir bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi guru yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.